dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat di seluruh Indonesia. Kurikulum Merdeka telah berusaha untuk mengembalikan paradigma pendidikan Indonesia sesuai dengan filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara menjunjung tinggi kebutuhan peserta didik sebagai tujuan utama dari pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselarasan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Upaya mendidik anak atau peserta didik, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus selalu berpegang teguh pada dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi dan budaya di mana anak tumbuh, sedangkan kodrat zaman adalah kebutuhan dan perkembangan zaman. Selain itu, tujuan pendidikan dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah berfokus pada pengembangan karakter berakhlak mulia. Hal ini sejalan dengan penguatan karakter yang sesuai dengan karakter pelajar Pancasila yang merupakan tujuan utama dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memiliki keselarasan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam aspek pedagogis. Dalam aspek pedagogis, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus memerdekakan manusia sesuai dengan kodrat yang telah ia miliki sejak lahir. Guru sebagai pamong harus membantu peserta didik untuk mencapai tujuan hidup yang ingin dicapainya. Salah satu solusi yang dapat diambil dan sejalan dengan konsep Merdeka Belajar adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yakni pembelajaran yang berakar pada kebutuhan belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi juga sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara karena proses belajarnya menuntut kekuatan kodrat peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi juga dianggap sebagai hasil nyata dari visi pedagogis Ki Hajar Dewantara, sehingga menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan guru dalam mewujudkan Merdeka Belajar. Ibu dan Bapak guru hebat, pada praktik pembelajaran yang peneliti lakukan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi pada materi pecahan menggunakan konteks melemang khas muara enim. Dalam proses ini, peneliti merancang rencana pelaksanaan pembelajaran yang berimplementasi dari pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dalam pembelajaran ini yaitu penerapan konteks melemang muara enim pada materi pecahan, sedangkan kodrat zaman dalam proses pembelajaran ini ialah menggunakan teknologi digital dalam proses promosi hasil proyek membuat lemangnya yang dipublikasikan ke media sosial. Selain itu, RPP dan LKPD menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, dengan produk yang dihasilkan adalah lemang hasil buatan peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terdapat 5 tahapan pembelajaran, yaitu pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Sebagai langkah awal dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, strategi yang peneliti lakukan yaitu pertama, peneliti bersama rekan sejawat yang mengajar di fase C, kelas 5 dan 6, melakukan diskusi dalam penentuan tujuan pembelajaran secara umum yang dibagi untuk kelas 5 dan kelas 6 pada awal semester. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran di fase C, langkah selanjutnya, peneliti melakukan diskusi bersama rekan sejawat kelas 5 dan pengawas untuk meminta pendapat tentang pembelajaran berdiferensiasi yang peneliti akan lakukan. Setelah melakukan diskusi dan pengawas dan mendapatkan arahan pengawas, maka langkah selanjutnya peneliti menyampaikan kepada Ketua Paguyuban terkait pembelajaran berdiferensiasi ini. Tahapan kedua, memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Sebelum memulai pembelajaran berdiferensiasi, peneliti perlu melakukan banyak persiapan, mulai dari asesmen diagnostik, konten, media pembelajaran, hingga perangkat penilaian sumatif dan formatif. Tahapan ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang digunakan. Strategi pembelajaran yang dirancang peneliti yaitu menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning dan menerapkan diskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Dalam pembagian kelompok belajar peserta didik, peneliti mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan, minat atau gaya belajar yang sama atau beragam. Dalam penyampaian materi, peneliti menggunakan media yang berbeda-beda, seperti video, slideshow, dan LKPD untuk menyampaikan informasi sesuai preferensi belajar peserta didik.
Alat penilaian yang dilakukan peneliti dalam pembelajaran ini yaitu melakukan penilaian formatif dan penilaian sumatif. Selain itu juga, peneliti melakukan penilaian peserta didik melalui hasil pemaparan produk peserta didik baik dari perangkat digital maupun poster. Tahapan keempat, menentukan kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan guru ada 3 macam, yaitu konten, proses, dan produk. Yang pertama, konten. Setelah melakukan asesmen diagnostik tadi, peneliti perlu mempertimbangkan hasil pemetaan belajar dalam konten yang akan diajarkan. Dalam pembelajaran diferensiasi ini, peneliti menyampaikan materi pecahan menggunakan konteks melemah khas muara enim. Peneliti juga membuat RPP dan modul ajar materi pecahan menggunakan konteks melemah khas muara enim. Yang kedua, proses. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, materi pecahan menggunakan konteks melemah khas muara enim itu menggunakan 6 sintak dalam pembelajaran project-based learning. Yang ketiga, produk. Pada bagian produk, peneliti memberikan pilihan tugas atau proyek kepada peserta didik. Peneliti meminta peserta didik untuk mengekspresikan pemahamannya menggunakan media digital. Dalam hal ini, peserta didik ada yang membuat konten video, poster, dan kemudian dipublikasikannya ke media sosial. Tahapan kelima, refleksi. Refleksi dalam proses pembelajaran ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama melalui penempelan emotikon di akhir pembelajaran terkait perasaan yang dirasakan oleh peserta didik. Yang kedua, melalui sticky note terkait pendapat peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut. Melalui kedua cara tersebut, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa semua peserta didik merasa senang dan mendapatkan pengalaman yang hebat dalam pembelajaran materi pecahan menggunakan konteks melemang. Tidak hanya teori yang peserta didik dapatkan, melainkan wawasan tentang budaya melemang muara enim, skill membuat lemang, dan cara menghubungkan materi pecahan dengan melemang, dan bahkan peserta didik mempunyai skill dalam menggunakan media digital untuk promosi produknya. Berikut ini hasil dari praktik baik pembelajaran yang peneliti telah lakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi materi pecahan menggunakan konteks melemang muara enim. Di antaranya, pada tahun 2023, pembelajaran ini mendapatkan juara 3 Lomba Guru Inovatif, mendapatkan sertifikat HKI, mendapatkan publikasi artikel Sinta 3. Pada tahun 2024, artikel ini terbit di Seminar Internasional CDR Deakin University, kemudian menjadi pemateri pada workshop pendidikan Universitas Sriwijaya. Perlu diketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi materi pecahan menggunakan konteks melemang muara enim telah menjadi program pembelajaran berkelanjutan selama 2 tahun ini di SD Negeri 1 Lawang Kidul. Untuk informasi pembelajaran, Ibu dan Bapak Guru Hebat bisa mengaksesnya pada link berikut ini. Pembelajaran berdiferensiasi ada 3 aspek yang perlu Bapak Ibu Guru perhatikan. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat. Yang ketiga, profil belajar peserta didik. Melalui pembelajaran praktik yang telah peneliti lakukan, diharapkan Bapak Ibu Guru Hebat dapat mengembangkan dan menjadikan ini sebagai inspirasi Bapak Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi di sekolahnya dan dapat dikembangkan untuk materi-materi pembelajaran lainnya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat di seluruh Indonesia.